101,1 Radio Smart FM Makassar. Apa kabar Anda pagi hari ini ya? Kembali beraktivitas ya di awal pekan. Semoga Anda juga tetap semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda di hari ini. Dan ya, Smart Listeners, di hari ini merupakan hari yang spesial karena kita masih dalam rangkaian Glaucoma Week ya, Smart Listeners. Dan seperti yang kami informasikan sebelumnya, untuk hari ini merupakan hari Glaucoma Week ya, dan kita akan berbincang bersama dengan narasumber spesial saya hari ini kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, Smart Listener, glaukoma merupakan kondisi mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Ironisnya, kondisi ini menjadi penyebab kebutaan tertinggi kedua di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Apa dan bagaimana glaukoma itu? Apakah glaukoma itu bisa disembuhkan? Nah, untuk 1 jam ke depan kita akan ngobrol bersama dengan narasumber spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu. Kita bersama dengan Dr. Noro Waspodo, SPMM. Saya langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua Smart Listener pada pagi hari ini. Salam sejahtera. Iya, ini saya surprise banget ya, ini akhirnya bisa ngobrol ya bersama dengan Dr. Noro ya untuk hari ini. Baik, dan juga saya menyapa di sini ada Dr. Rahmat Priyangga, salah seorang residen mata gitu ya. Selamat pagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi perkenalkan saya Dr. Rahmat Priyangga, residen ilmu kesehatan mata sekaligus ketua panitia World Glaucoma Week di Makassar. Iya, dan Smart Listeners, kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi untuk Anda nih ya yang mau bertanya-tanya terkait penyakit yang satu ini, itu bisa langsung aja di line WhatsApp kami di 0811 46 10 11 dan juga langsung aja ya live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, saya langsung aja nih bersama dengan Dr. Noro ya. Glaukoma ya, Dok, ini ada yang mengatakan ya kalau glaukoma itu katanya itu sama ya kalau penyakit hipertensi ya. Hipertensi itu bisa naik, bisa turun ya tekanan darahnya. Nah kalau glaukoma itu juga katanya sama gitu ya. Ternyata untuk tekanan mata itu katanya bisa naik juga bisa turun, dan yang parahnya lagi nih katanya untuk glaukoma itu katanya penculik penglihatan kita ya. Betul benar? Betul. Ya, mungkin Dr. Noro juga bisa memberikan penjelasan sedikit nih sebelum kita masuk ya, apa sih sebenarnya glaukoma itu, dan untuk saat ini ya perkembangan penderita glaukoma saat ini di dunia ataupun di Indonesia ini bagaimana, Dok? Apakah dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan atau kenaikan atau gimana, Dok? Silakan. Makasih. Jadi kalau kita katakan glaukoma itu adalah suatu kondisi atau keadaan di mana tekanan bola matanya itu naik ya biasanya ya, sehingga menyebabkan kerusakan pada saraf penglihatan atau nervus optik yang sifatnya irreversible ya. Jadi makanya kalau kita katakan apakah sama dengan hipertensi, ya kalau hipertensi bicara pembuluh darah, katakan darah naik menyangkut jantung. Kalau glaukoma itu berbicara mengenai tekanan bola mata. Jadi ya agak beda sedikit ya. Apakah ada hubungannya? Ya sampai saat ini memang sedang dikait-kaitkan ada hubungan antara glaukoma dan hipertensi ya. Sekarang glaukoma itu adalah suatu kondisi di mana penderita itu kadang-kadang hilang penglihatannya sehingga disebut sebagai pencuri penglihatan. Ya itu yang tipe yang glaukoma yang akut ya, yang tiba-tiba hilang penglihatannya, dan itu diawali dengan sakit kepala yang hebat ya, kemudian dia melihat seperti ada pelangi pada sekitar lampu ya, lama-lama menurun penglihatan dan akhirnya dia tidak melihat ya. Kadang-kadang karena sakitnya naiknya tinggi sekali tekan bola mata sehingga side kepalanya diikuti dengan mual dan muntah. Ya, sehingga kadang-kadang pasien yang demikian ini menganggap bahwa dia lagi sakit mah atau apapun, sehingga dia berobat ke dokter umum atau ke dokter penyakit dalam, dan ternyata dia ini adalah seorang penderita glaukoma
di mana harus mendapat penanganan sesegera mungkin. Karena jangan sampai terlambat. Kalau terlambat maka menyebabkan kebutaan yang permanen. Ya, ya itu salah satu gejala yang sering dialami oleh penderita. Ya, saya kira itu. Kalau dilihat dari perkembangannya untuk saat ini untuk penderita glaukoma itu bagaimana dok? Mengalami penurunan atau gimana? Ya, jadi ini World Glaucoma Week ini adalah suatu peringatan ya setiap tahun pada bulan Maret pada minggu kedua tanggal 6 sampai tanggal 11 atau 12 itu kita memperingati Glaucoma Week. Kenapa diperingati? Oleh karena angka kebutaan oleh penyakit glaukoma terus meningkat. Ya, kenapa meningkat? Oleh karena memang deteksi dini glaukoma itu sangat diperlukan. Sedangkan kita di Indonesia ini deteksi dininya kurang begitu bagus. Karena memang alat-alat untuk mendeteksi di tekanan intraokuler di puskesmas atau pelayanan primer itu masih sangat kurang, sehingga akibatnya angka kebutaan itu meningkat terus dan memang mencapai urutan kedua dan tidak pernah turun-turun. Ya, yang pertama itu adalah katarak kita tahu, yang kedua adalah glaukoma dan sampai saat ini kita masih berperang ya melawan penyakit glaukoma ini yang memang harus diagnosis dini dan cepat ditindaki, jangan sampai terjadi kebutaan yang permanen. Itu intinya. Jadi tetap urutan kedua dia. Urutan kedua ya, pencuri penglihatan ya. Dokter Rahmat mungkin mau menambahkan? Ya. Silakan. Mungkin sedikit saja. Jadi untuk glaukoma itu masih menduduki posisi kedua penyebab kebutaan di dunia. Dan untuk angkanya sendiri itu dia berada sekitar 5 dari 1.000 orang itu mungkin memiliki glaukoma. Jadi memang ini cukup berbeda dengan katarak, di mana katarak itu apabila dioperasi mungkin saja akan mengembalikan penglihatannya dan bersifat reversible. Sementara kalau glaukoma apabila tekanan matanya tidak terkontrol untuk jangka waktu yang cukup panjang akan menyebabkan kehilangan penglihatan yang permanen atau irreversible, karena itu dia lebih ke saraf penglihatannya. Kalau penderita sendiri itu gimana dok? Ya mungkin kita merasa baik-baik saja gitu ya, tapi ternyata ada sesuatu yang berbahaya begitu yang kita tidak ketahui ya. Nah, bagaimana untuk setiap orang ataupun masyarakat begitu, Dok, untuk bisa dengan sendirinya ya untuk aware terhadap penglihatan mereka. Ya. Jadi penderita glaukoma itu ada 2 macam ya sebenarnya ya. Yang sifatnya yang akut, yang tiba-tiba dan yang kronik, yang menahun. Yang selalu tidak terdeteksi itu adalah yang menahun ya. Kenapa? Karena penglihatannya itu menurun secara perlahan, bertahap tanpa disadari oleh penderita. Dan jeleknya itu menurunnya bukan dari tengah, justru dari pinggir penglihatannya, menyempit pandangannya. Terus pada akhirnya dia tidak bisa melihat area penglihatan pada pinggir kiri dan kanan, sehingga kalau dia jalan menabrak-nabrak. Nah, itu yang kronik ya. Nah, makanya sebaiknya memang kalau kita tahu dalam keluarga, dalam keluarga ada yang menderita penyakit glaukoma yang sama, maka sebaiknya anak-anak atau turunannya itu memeriksakan secara teratur ya tekanan bola matanya, apa yang sudah dicurigai glaukoma, supaya jangan sampai terjadi terlambat diagnosis dan terlambat penanganan. Jadi sifatnya menurun penyakit glaukoma. Jadi kalau kita sudah tahu ada keluarga atau orang tua yang menderita glaukoma, maka sebaiknya anak-anak atau saudara-saudaranya itu memeriksakan dulu tekanan bola matanya. Karena nanti kita lihat apakah dia cenderung menderita glaukoma atau tidak. Kalau ada kecenderungan ke sana, kita bisa preventif dan tindakan tertentu supaya dia jangan sampai terjadi serangan glaukoma. Ya, salah satunya itu adalah turunan yang menurun, betul. Oke, jadi untuk macam-macam glaukoma itu ada yang sifatnya kronik, terus ada yang akut yang serangan gitu. tiba-tiba, serangan tiba-tiba gitu ya. Baik, dari Dokter Rahmat mau menambahkan juga? Ya. Baik, ya terima kasih. Jadi untuk glaukoma sendiri itu rata-rata umumnya dia itu menyerang orang di usia di atas 40 tahun. Jadi ada pula waktu-waktu untuk pemeriksaan mata rutin, yakni setiap 2 tahun sekali apabila tidak ada riwayat keluarga dengan glaukoma,
dan bisa juga setiap 1 tahun sekali apabila memang ada riwayat penyakit keluarga dengan glaukoma. Tapi kalau ditanya apakah memang hanya untuk orang di atas 40 tahun, Ada anak bayi, ada iya. yang penderita begini juga? Untuk glaukoma itu tidak terbatas hanya pada orang tua saja. Jadi ada yang lahir dengan kondisi glaukoma dan ada juga yang anak-anak di masa remaja bisa mengalami glaukoma. Jadi tidak menutup kemungkinan, dan itu faktornya lebih banyak berperan di yang seperti Dokter Noro katakan tadi, keturunan. Keturunan Iya. ya. Oke, selain faktor keturunan apa lagi, Dok? Nah ini Ya. perlu diingat lagi, ada lagi yang katakan glaukoma sekunder. Glaukoma sekunder Ya, ya. sekunder itu adalah kita tahu penyebabnya. Contohnya dia seorang penderita katarak, terlambat ditangani, Ya. menolak untuk dioperasi. Akibatnya apa? Terjadi komplikasi di mana tekanan bola mata akan tiba-tiba naik akibat mencairnya lensa atau kataraknya di dalam bola mata. Terjadilah glaukoma juga. Ya. Satu. Kedua, contohnya dia penderita DM atau diabetes mellitus yang tidak terkendali, tidak terkontrol, Ya. ya makan seenaknya. Akibatnya apa? Terjadi sumbatan pembuluh darah di saraf penglihatannya, bisa buta juga di situ. Akibatnya juga apa? Terjadi peninggian tekanan intraokuler atau tekanan bola mata, akibat pembuluh darahnya itu melebar di mana-mana, termasuk di bagian depan bola mata sehingga naik tekanan bola matanya. Jadi memang bisa penyakit-penyakit yang lain menyebabkan glaukoma. Jadi bukan saja yang tidak diketahui penyebabnya, keturunan, keturunan, tapi bukan saja juga oleh karena ada penyebabnya yang sekunder itu tadi, sekunder, macam-macam. Jadi itu katarak, DM, kemudian benturan, trauma bisa, semua banyak bisa terjadi suatu glaukoma. Jadi makanya harus diperiksa sebaik-baiknya kalau ada misalnya ada benturan-benturan sekecil di mata, sebaiknya diperiksa juga. Ya. Kita break dulu ya untuk sesaat ya, dan smart listeners tentu sebelum dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, tentu kita juga merasa ya, apa sih yang menjadi ciri-ciri ya kalau kita tuh harus memeriksakan mata kita ke dokter ya. Baik, kita break dulu untuk sesaat, dan smart listeners Anda juga bisa langsung saja ya bertanya. Untuk hari ini masih dalam rangkaian World Glaucoma Week ya, yang diperingati setiap minggu kedua ya di bulan Maret. Minggu kedua bulan Maret. Iya, silakan Anda bisa nanya-nanya langsung aja di line WhatsApp kami di 0811 46 10 11 dan juga di live chat ya channel YouTube Smart Alpha Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Morning Drive. Terima kasih semua listener, Anda masih bersama kami di Morning Drive, masih dalam rangkaian World Glaucoma Week ya. Tentunya untuk topik kita hari ini, Living with Glaucoma for Patient and Family ya. Kita masih bersama di rangkaian World Glaucoma Week bersama Perdami dan masih menghadirkan Dr. Noro Waspodo SPM ya. Kemudian juga ada Dr. Rahmat Priangga, salah satu residen mata ya yang kita hadirkan juga di pagi hari ini. Kami masih bersama Anda, tentunya Anda yang mau nanya-nanya juga nih tentang glaukoma ya. Jadi seperti yang diinformasikan oleh Dr. Noro tadi, ternyata untuk glaukoma ini menjadi penyakit turunan juga gitu ya Dok ya. Dan juga ini pemicunya dari penyakit-penyakit yang lain ya, misalnya diabetes ya. Nah ini tentu perlu diwaspadai smart listeners. Dan dokter tadi seperti diinformasikan ya bahwa kadang untuk penderita sendiri itu kan itu tidak merasa ya bahwa ada gangguan di penglihatan mereka. Nah sebenarnya gejala awalnya tuh seperti apa sih Dok untuk glaukoma ini? Ya, yang seperti saya katakan tadi memang ada dua bentuk ya, yang akut. Kalau akut enak itu, apapun yang tiba-tiba, yang akut itu pasti ke dokter dia, mendapat penanganan dan dia selamat pasti. Yang jadi masalah yang kronik. Yang kronik itu dia tuh gejalanya sakit-sakit kepala ringan, ya kabur-kaburnya sedikit-sedikit saja, terus baik lagi. Sedangkan yang akut tadi sakit kepala hebat, langsung buta, kabur kelihatannya kabur sekali, nak melihat apa-apa, ditangani, obati langsung melihat lagi kembali. Tapi yang sudah yang kronik itu, yang sakit kepala pelan-pelan, sedikit-sedikit, kabur pelan-pelan itu justru kaburnya tidak bisa diperbaiki. Ya, karena apa? Karena sudah terjadi kerusakan pada saraf penglihatan di retinanya ya, sel-sel ganglion sudah rusak yang sifatnya permanen sehingga tidak bisa diperbaiki dan penglihatan tetap begitu saja. Jadi makanya gejala yang awal itu adalah sakit kepala. Nah, yang kedua, yang akut itu biasa disertai dengan mual dan muntah. Muntah hebat dia, mual dan sebagainya. Dan menyebabkan dia mencari dokter yang saya katakan tadi ya, minta pertolongan, dikasih obat anti muntah apa dan sebagainya, ya hilang gejalanya. Tapi tekanan tetap tinggi, akhirnya tambah merusak saraf matanya ya. Nah, gejala-gejala lain banyak juga ya. Contohnya misalnya air matanya berair ya, karena sakitnya luar biasa ya. Kadang-kadang dia sampai matanya sampai merah sekali ya. Kalau kita lihat merah sekali itu yang akut biasanya itu sehingga dia kelihatannya seperti sakit mata biasa, sakit mata merah. Nah ini lagi dia, kalau dia lihat merah, wah ini diobati saja dengan obat-obat tetes mata sendiri langsung. Ya, dia pergi beli ke apotek, orang apotek lihat, wah ini mata merah biasa. Ternyata itu obat juga bikin glaukoma. Kenapa Dok? Obatnya juga bikin glaukoma. Oh ya. Ah ini dia masalah lagi. Ternyata dikasih obat yang mempunyai efek samping meningkatkan tekanan intraokuler, tekanan bola mata. Misalnya? Nggak boleh. Ya obat-obat yang mengandung kortikosteroid. Obat tetes mata yang mengandung kortikosteroid itu ya steroid. Itu bisa menyebabkan pendirian tekanan bola mata justru. Nah, akibatnya tambah parah juga. Jadi makanya sekali lagi kalau ada mata merah itu ya, iritasi mata merah jangan buru-buru. Oh ini sakit mata merah biasa, tapi kita justru periksakan ke dokter apakah benar sakit mata merah biasa atau sakit mata merah akibat pendirian tekanan bola mata. Kalau kita berikan obat yang salah, akibatnya bukan malah membaik, tapi tambah berat. Ya, jadi sekali lagi gejala yang lanjutnya itu adalah mata merah, yang sering kita salah duga bahwa ini adalah sakit mata merah biasa yang ternyata adalah suatu penderita glaukoma. Itu yang jadi memang untuk gejalanya itu kadang sakit kepala yang biasa saja ya. Dan justru oleh penderita itu menganggapnya ini biasa-biasa saja. Nanti minum obat sakit kepala, paracetamol itu juga bisa kembali baik ya. Tapi ini memang justru harus diwaspadai mulai dari situ ya Dok ya. Oke, Dokter Rahmat masih ada yang ingin disampaikan? Ya, sedikit saja mungkin. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan cukup lengkap oleh Dokter Noro. Jadi untuk yang anak-anak mungkin dia sedikit agak berbeda dan yang gejalanya. Jadi yang misalnya anak-anak kita lihat balita-balita atau bayi-bayi dia itu mata hitamnya atau korneanya itu dia akan lebih lebar atau kelihatannya seperti lebih bola
Itu gitu. cirinya ya? Cirinya. Bisa juga ada muncul seperti warna putih di bagian mata hitamnya, itu menandakan adanya peningkatan tekanan bola mata karena pada anak-anak itu bola matanya masih lunak dan dia itu masih bisa seperti merenggang dan membesar. Jadi akan nampak seperti lebih bola dan sebaiknya diperiksakan. Itu untuk ciri untuk pada bayi ataupun anak-anak gitu ya. Potensi ataupun peluang penyembuhannya bagaimana itu, Dok? Pengobatannya dari Dokter Rahmat dari atau Dokter Nurul? Yes, Dokter Nurul. Ya, jadi makanya kalau pengobatan sudah tenang aja lah, serahkan ke dokternya. Yang masalah adalah diagnostiknya ya, diagnostik dini. Karena makin cepat kita diagnostik, maka makin selamatlah pasiennya. Makanya kalau ada sakit kepala, mata merah, jangan anggap enteng. Lebih bagus ke dokter, ukur tekanan bola matanya ya. Jangan sampai kita kecolongan bahwa ini tinggi tekanan bola matanya ya. Jadi kita biasa cara pengobatannya ya kita bertahap saja. Kalau misalnya dia serangan akut dan naik tiba-tiba, kalau kita bilang operasi, kadang-kadang pasien kan takut ya, kaget. Ini kok tiba-tiba masih melihat kok disuruh operasi. Padahal paling bagus itu glaukoma dioperasi atau ditindaki itu pada waktu masih melihat. Kalau sudah tidak melihat itu kayak sudah terlambat. Jadi waktu masih melihat itu kita tindaki, apakah dengan operasi atau dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya pasiennya takut, bertahap saja dulu, kita kasih obat dulu dengan cara dengan tetes atau dengan ditelan obatnya sampai tekanan bola matanya terkendali bagus. Baru kita lanjutkan untuk pilihan kepada pasien yang bisa terapi secara permanen. Kalau obat kan seumur hidup diminum. Ini efek samping obat banyak. Batu ginjal misalnya terjadi, macam-macam. Nggak boleh. Jadi makanya diberikanlah alternatif lain. Contohnya dilakukan tindakan laser misalnya. Laser itu operasi tapi tertutup, artinya tidak ada luka ya, tidak ada luka yang sifatnya bisa terinfeksi, tidak ya. Laser kita lakukan laser bisa ya, ataupun kita lakukan tindakan yang sifatnya surgery ya, pakai pisau dibuka, dibikin bypass, operasi bypass hubungan antara bola mata dengan dunia luar ya, jadi supaya bisa lebih rendah tekanannya. Jadi diharapkan dengan rendahnya tekanan itu akan menyelamatkan saraf penglihatannya supaya saraf penglihatan tetap bertahan untuk bisa melihat dengan baik ya. Jadi itu. Jadi untuk tahapan pemeriksaan itu kapan seorang dokter mengatakan bahwa misalnya ya penderitanya itu memang baru terindikasi atau memang sudah menjadi penderita glaukoma, Dok? Ya. Pemeriksaan lanjutnya itu seperti apa? Jadi memang pemeriksaannya banyak ya, lengkap sebenarnya. Jadi bukan tekanan bola mata saja sebenarnya ya. Kalau kita ukur tekanan bola matanya saja dan tinggi tekanannya, kita harus awasi. Tapi kalau dia pemeriksaan yang lain, misalnya kita periksa lapangan pandangnya ya, atau kita periksa juga dengan alat yang canggih khusus yang OCT ya, kita lihat ketebalan retinanya sudah makin tipis, maka tindakan sesegera mungkin harus dilakukan ya. Jadi kalau misalnya lapangan pandang makin nyempit, maka kita diagnosis ini sudah glaukoma dan kita harus memberikan tindakan lebih agresif. Contohnya kita lakukan tindakan laser atau operasi yang sifatnya permanen yang menurunkan tekanan intraokuler. Karena kita tahu ya, kalau obat-obatan itu kadang-kadang kedisiplinan dari penderita itu kurang sekali gitu bagus. Apalagi kalau misalnya di daerah tempat yang terpencil yang tidak ada orang menjual obatnya. Nah, itu maka kita harus bikin alternatif. Kalau saya kadang-kadang kalau saya lihat ini di mana tinggalnya, di pulau sana, jauh dari, saya langsung operasi. Asal kita berikan penjelasan secara bagus, secara baik, kadang-kadang pasiennya mau saja, setuju saja, dan baik saya selamatkan juga masalah itu. Yang penting kita berikan penjelasan, ya, daripada nanti kita kasih obat, dia nanti kembali lagi sudah dalam keadaan buta. Karena apa? Karena obatnya tidak kontinu. Ya, karena obatnya harus kontinu terus menerus ditetes secara oral, ya, secara tetes atau secara dimakan ya. Jadi kalau kita operasi atau di laser tidak perlu lagi obat, sudah terkendali. Karena sudah ditindakan gitu ya. Jadi makanya begitu. Iya. Dok, jadi itu ya, memang rutin ya untuk penderita glaukoma itu untuk mengkonsumsi untuk tetes mata itu ya? Ya betul. Jadi meskipun sudah ditetes, kita tetap periksa lagi tekanannya diperiksa, lapangan depannya diperiksa, dan ternyata masih tetap tinggi atau makin menyempit lapangan pandannya, kita pakai tindakan yang lain lagi. Apakah kombinasi kah, operasi dengan obat juga bisa terjadi demikian. Untuk tekanan bola mata itu sebenarnya range-nya berapa, Dok? Batasnya berapa, Dokter Rahmat? Ya, untuk range tekanan bola mata yang normal itu 10 sampai 21 mm air raksa untuk orang dewasa. Ya. Tapi untuk penderita glaukoma itu tekanannya itu akan naik terus atau bisa turun juga atau bagaimana, Dok? Ya, untuk tekanan
intraokularnya atau tekanan bola matanya biasanya pada umumnya itu penderita glaukoma akan lebih tinggi dari 21, bisa sampai apabila dia serangan akut bisa mencapai hingga 60 hingga 70, dan memang itu akan menimbulkan gejala yang sangat sangat nyata, yakni matanya merah, nyeri, sakit kepala, mual, muntah tadi. Namun bisa juga terjadi pada kondisi di mana tekanan matanya itu tidak terlalu tinggi pada kasus-kasus yang kronik tadi, sehingga Berapa misalnya untuk tekanan bola matanya tidak terlalu tinggi? ya bisa di sekitar 21 dan di 22? tidak lebih, hanya sekitar 20 hingga 30 bisa juga terjadi. Itu bermain di situ ya? Ya. Nggak pernah turun ke bawah gitu ya? Ya, itu tetap bisa menyebabkan kerusakan saraf penglihatan. Oke. Jadi memang harus dikontrol ya dok ya? Harus Biasanya dikontrol begitu. ya? Jadi kalau sebenarnya ya pokoknya bagaimana kita bisa mengendalikan tekanan bola mata secara baik ya. Jadi kalau kita ragu-ragu dengan terapi yang diberikan misalnya, atau kita sadar sendiri bahwa kita tidak disiplin memberikan tetes mata ya, atau minum obat, maka kalau yang dokter menyarankan dan diukur tekanan tidak terkendali dan dokter menyarankan untuk operasi, ya kita lakukan operasi saja, tidak ada masalah. Karena memang tujuannya operasi simpel kok, sederhana aja. Termasuk operasi berat atau ringan dok? Dia masuk kelompok operasi besar ya, karena di mata itu kan risikonya adalah kebutaan ya. Karena kalau tidak jadi bukan soal organ yang besar atau kecil, tapi karena risikonya. Jadi kalau di mata itu risiko kebutaan, sehingga dianggap sebagai operasi besar. Ya, jadi pada saat penglihatan masih bagus itu bisa ngambil tindakan seperti itu ya dok ya? Langsung operasi ya? Ya justru waktu mata masih bagus penglihatannya, artinya apa? Saraf penglihatan itu masih baik. Kalau dia sudah melihat, berarti saraf penglihatan sudah rusak. Dioperasi, saraf penglihatan tidak akan membaik lagi, tetap buta dia. Oke. Nah, saya mau tahu juga nih dok, kapan seorang dokter itu langsung mengambil kesimpulan bahwa pasien ini harus dioperasi gitu ya? Oke, kita break dulu ya untuk sesaat ya. Dan Smart Listeners, kami masih menantikan Anda yang mau bertanya. Silakan di line WhatsApp ya di 0811 46 10 11 dan juga di live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Morning Drive. Ya, terima kasih semua listener. Anda masih bersama kami di special program untuk hari ini, masih di rangkaian World Glaucoma Week bersama dengan Perdami, masih bersama dengan Dr. Noro dan juga ada Dr. Rahmat di sini ya. Kita ada pertanyaan di live chat ya, langsung saja saya baca. Terima kasih untuk akun Mila. Nah, pertanyaannya, pada saat kapan kita harus periksa mata kita, Dok? Apakah glaukoma ini juga karena penyakit diabetes? Nah, Dr. Noro atau Dr. Rahmat yang mau menjawab, silakan. Ya. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk waktu yang dianjurkan untuk pemeriksaan mata itu bisa di atas usia 40 tahun itu rutin memeriksakan kesehatan mata secara umum setiap 2 tahun sekali. Dan apabila ada riwayat keluarga dengan glaukoma itu bisa dilakukan pemeriksaan rutin setiap 1 tahun. Dan apabila sudah terdiagnosis glaukoma itu akan mengikuti jadwal kontrol sesuai dari petunjuk dokter pada saat berkunjung sebelumnya. Nah, dan untuk apabila ada gejala yang mungkin dicurigai berkaitan dengan glaukoma seperti mata merah, nyeri disertai sakit kepala, mual muntah dan mata berair, itu sudah sebaiknya langsung diperiksakan ke dokter mata. Kalau tadi seperti informasikan oleh Dokter Rahmat, itu kan juga gejalanya pada saat pada bayi juga bisa gitu ya, anak-anak juga bisa. Nah ini untuk pulang sembuhnya bagaimana pada bayi ataupun anak-anak? Jadi pada bayi dan anak-anak itu untuk penanganannya akan lebih banyak pilihan dan pendekatannya. Akan sebaiknya pada operasi-operasi itu semakin cepat dilakukan maka akan semakin baik pula prognosis atau output dari penyakitnya itu sendiri. Tapi mungkin untuk pengobatannya itu akan lebih panjang dan bahkan bisa seumur hidup untuk mengontrol penyakit glaukoma ini. Ya. Baik, dari Dr. Nora ada yang tambahkan? Ya tadi kan pertanyaan itu mengenai DM ya, diabetes mellitus ya. Jadi memang sebaiknya memang orang penderita diabetes mellitus itu semua penderita diabetes mellitus yang didiagnosis dengan ada kelainan pada bagian belakang bola matanya atau retinanya, maka harus secara rutin berkala mengukur tekanan bola matanya. Kenapa? Karena komplikasi selanjutnya setelah ada kerusakan pada segmen belakang bola mata itu akibat DM itu akan menyebabkan kerusakan di bagian depan juga bola mata yang kita sebut salah satunya adalah karena timbulnya glaukoma. Jadi makanya orang penderita DM kita harus waspada juga ya untuk memeriksakan secara teratur berkala, selain melihat retinanya atau sarafnya juga diukur tekanan bola matanya karena pasti akan terjadi kenaikan tekanan bola mata kalau dia tidak terkendali gula darahnya ya. Jadi memang sebaiknya secara berkala periksa tekanan bola matanya juga. Ya. Jadi ini untuk penderita diabetes ya, peluang terjadinya glaukoma juga ini sangat besar gitu ya. Oke, baik, kita masih bersama smart listeners. Untuk Anda yang ingin bertanya kami masih membuka ya. Untuk line WhatsApp di 0811 461011, kemudian untuk live chat ya di channel YouTube Smart Alpha Makassar. Ini jarang-jarang ya Dok ya, ini langsung bisa konsultasi di sini. Biasanya kan harus langsung ke tempat praktek gitu ya, tapi kalau pagi ini ada Dr. Noro di sini. Ini salah satu dokter senior, dokter mata di Makassar ya. Ya sebaiknya memang sosialisasi penyakit ini harus penting sekali memang ya, karena apalagi dia adalah kebutuhan kedua ya setelah katarak. Jadi memang sosialisasi harus penting dan tapi sekarang masyarakat sudah pandai ya. Biasanya ke pusat-pusat pelayanan kesehatan mata itu dia datang minta apa? Dok bisa ukur tekanan bola mata saya. Nah, berarti kesadarannya sudah ada. Ya, kesadarannya jadi sudah ada. Saya sudah kalau zaman dulu tidak tahu dia. Sekarang enggak ada apa-apa, enggak ada gejala dia minta ukur tekanan bola mata. Jadi memang sebaiknya seluruh dokter mata mempunyai alat pengukur tekanan bola mata yang simpel saja supaya kita bisa tahu ya apakah dia tinggi atau tidak tekanan bola matanya, karena kesadaran dari masyarakat terhadap glaukoma atau tekanan bola mata yang tinggi itu
sudah dipahami oleh masyarakat dan ini menyebabkan kebutaan. Ya. Jadi saya datang ke dokter mata minta ukur tekanan bola mata. Itu sebagai salah satu ya kalau kita sudah aware gitu ya. Betul. Iya, gimana dok untuk mencegah jangan sampai kita menjadi penderita glaukoma. Apa yang harus kita lakukan dok? Mencegah nih, Dokter Rahmat. Baik, Ya. jadi untuk mencegah penyakit glaukoma itu sendiri mungkin agak ini ya, belum ada faktor risiko yang secara nyata bisa mencegah terjadinya glaukoma. Tapi itu tentunya bisa kita kembalikan ke pola hidup kita. Jadi bisa dengan menjalani hidup yang sehat, makan makanan yang bergizi seimbang, berolahraga secara teratur, dan menjaga berat badan kita agar tetap ideal. Karena peningkatan berat badan juga memiliki sedikit hubungan dengan peningkatan tekanan bola mata yang berujung glaukoma. Bisa juga kita apabila terdapat faktor risiko seperti hipertensi, diabetes itu tentunya harus selalu dikontrol ke dokter spesialis penyakit dalam untuk hal tersebut. Iya, dari Dokter Noro ada yang tambahkan? Ya, jadi kalau kita mencegah itu sifatnya adalah yang sifat glaukoma sekunder biasanya ya. Sekunder itu oleh karena kita tahu dia menderita diabetes ya. Kita tahu dia ada kataraknya. Ya, jadi mencegah jangan sampai terjadi glaukoma ya gulanya dijaga. Ada kataraknya yang harus diangkat, dia cepat diangkat, jangan ditunda-tunda karena kalau kita tunda juga akibatnya terjadi glaukoma juga. Nah, kalau yang glaukoma primer yang tidak tahu sebabnya itu ya mencegahnya kita tahu. Jadi misalnya kalau kita tahu ada orang tua kita yang glaukoma ya atau bagaimanapun supaya tidak terjadi glaukoma pada keturunannya ya mungkin secara berkala ke dokter mata lihat apakah ini ada potensi untuk terjadi suatu glaukoma atau tidak pada anaknya ini. Kalau tidak ada ya sudah aman, tapi kalau ada potensi maka kita dokter mata sudah pasti memberikan peringatan bahwa Anda harus teratur mengukur tekanan bola mata atau mungkin bahkan Anda harus lakukan tindakan yang lebih agresif lagi, contohnya lakukan operasi. Operasi ya. Jadi Nah, itu. untuk penderita glaukoma, ini apa yang harus dilakukan dok? Mulai dari makanannya atau apa? Apakah ada makanan yang khusus atau bagaimana untuk penderita glaukoma dok? Ada pantangannya atau gimana? Kalau kita bicara makanan itu sebenarnya ya memang ya. Jadi kalau penyakit dasarnya ya, kalau penyakit dasarnya gula, ya pantangannya di situ karena kita tahu gula sendiri itu menyebabkan glaukoma. Jadi kita pada dasarnya di situ. Jadi kalau khusus untuk pantang makanan yang untuk penyakit glaukomanya sendiri. Misalnya untuk bisa menurunkan tekanan bola mata gitu ya. Dok? Sampai sekarang sih Ya, belum ada ya? penelitian. Tapi ya beberapa penelitian sudah dilakukan, tapi itu tidak masuk akal juga karena salah satu contohnya di ganja. Ganja itu bikin turun tekanan bola mata. Tapi itu di Aceh itu sebagai makanan utama untuk bumbu-bumbunya. Kanabis itu ganja ya. Kanabis itu bikin tekanan bola mata, tapi kan tidak masuk akal kalau kita pakai untuk untuk makan sehari-hari ya tidak mungkin. Jadi makanya ya ada beberapa yang memang bisa menyebabkan penurunan tekanan bola mata, tapi sepertinya untuk harus dengan obat gitu ya. Obat atau enggak operasi gitu ya. Dokter Rahmat masih mau nambahin? Ya, sudah cukup jelas. Ini ada WhatsApp ya yang masuk juga. Selamat pagi Dok Noro, Dokter Rahmat. Saya penderita glaukoma ya. Nah, ini bagaimana gaya hidup saya yang bisa dilakukan ya, misalnya untuk bisa menurunkan tekanan bola mata katanya. Apakah dengan rutin mengkonsumsi jus wortel itu bisa menurunkan tekanan bola mata atau gimana dok? Ya, jadi kita bicara gaya hidup itu memang penting ya, karena memang tekanan bola mata itu sangat dipengaruhi gaya hidup kita. Contohnya salah satu ya bikin naik tekanan bola mata pemicunya adalah faktor stres. Ya, kalau dia stres, ya tiba-tiba misalnya dia ada mendapat berita kemalangan ya, kematian orang tuanya atau apa. Nah, kalau dia sudah ada bakat menderita glaukoma, ya ada turunan dia akan tiba-tiba jadi serangan glaukoma ya. Jadi memang kita harus perhatikan juga kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bisa mengatasi masalah problem-problem di rumah ya, atau di kantor, di tempat kerja ya. Nah, itu yang pertama supaya menghindari stres. Yang kedua makanan, memang ya makan yang bergizi lah. Yang bergizi tujuannya adalah ya supaya memperkuat saraf-saraf penglihatan dan sebagainya ya, memperkuat
otot-otot penggerak bola mata, akomodasinya, ya dan sebagainya. Dan salah satunya yang paling penting di situ adalah obat-obat makanan yang bergizi itu juga mencegah risiko terjadi suatu kerusakan pada saraf lensanya, mata. pada sarafnya. Kalau lensa terjadi katarak bisa dihambat, dia dikurangi, saraf matanya bisa jadi lebih bertahan lebih baik ya. Jadi saya kira kita sudah tahu wortel salah satunya itu adalah suatu solusi sebenarnya ya. Cara juga gitu ya. Berefek juga, tapi ya kalau kita makan terlalu banyak nanti kita kulit jadi kekuningan ya. Jadi ya secukupnya lah. Secukupnya. Ya, secukupnya saja. Okay. Ya, karena yang penting gaya hidup kita bagaimana secara bagus. Olahraga juga penting ya, Dok? Sangat penting karena menyangkut cardiac output ya, peredaran darah, karena kita tahu orang gula terutama ya aliran darah itu akan lambat dan berdasarkan dari sumbatan pembuluh darah pada bagian belakang bola mata itu menyebabkan suatu merangsang terbentuknya pembuluh darah baru dan akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di bagian depan bola mata dan tinggi tekanan bola matanya. Nah, itu bahaya. Jadi memang penting juga olahraga ya. Olahraga. Ataukah ada olahraga tentu yang mungkin yang tidak bisa dilakukan oleh para penderita glaukoma atau gimana? Tidak ada. Saya kira semuanya bisa ya. Olahraga bisa. Selama dia masih bisa melihat ya olahraga saja. Kalau sudah melihat jangan olahraga, jangan olahraga menembak. Iya. itu kan biasanya jangan sampai ya dicegat tekanan bola matanya itu bisa naik lagi gitu. Tidak ya, Dok ya. Jadi tetap ya bisa berolahraga bisa juga saja. Ya. Dr. Rahmat, masih ada yang disampaikan sebelum kita masuk nih untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada WhatsApp lagi yang masuk live chat ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita kembali ya, lanjut lagi pertanyaannya. Ini dari akun Mia Makassar. Nah, sebagai panitia, apa yang akan dilakukan selama periode Glaucoma Week ini, Dok? Dr. Rahmat. Ya, baik. Jadi untuk acara World Glaucoma Week ini yang diperingati setiap minggu kedua di bulan Maret, kami sudah ada serangkaian kegiatan dan sementara berlangsung juga dari pekan lalu di hari Jumat itu dan hari Kamis dan Jumat sudah ada penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan mata di rumah sakit Unhas di gedung A dan gedung EF. Di hari Sabtu kemarin juga kami ada penyuluhan dan pemeriksaan mata gratis di rumah sakit Ibnu Sina Makassar. Dan hari ini ada penyuluhan lagi di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dan masih banyak lagi ke depannya termasuk di Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Mata Orbita untuk kegiatan-kegiatan terkait penyuluhan dan pemeriksaan mata, dan ditutup nanti dengan adanya webinar atau pelatihan pada dokter-dokter umum untuk lebih mendalami bagaimana glaukoma ini. Ya. Untuk hari Minggu depan. Untuk silakan. Untuk apa aja kegiatannya sudah dilakukan? Ya silakan. Untuk rangkaian acaranya nanti mungkin bisa dilihat di Instagram PPDS Mata Unhas di Instagram untuk update rencana kegiatan yang lebih rinci lagi. Oke. Dr. Nora, ada yang disampaikan lagi? Ya, saya kira cukup ya, karena memang kegiatan ini penting, sosialisasi penting memang ya. Jadi masyarakat bisa melakukan pemeriksaan secara gratis ya pada sentrum-sentrum kesehatan yang sudah ditunjuk ya oleh panitia. Makasih. Oke. Ini ada satu lagi pertanyaan nih ya. Untuk menderita glaukoma katanya bisa nggak sih untuk memakai kacamata gitu ya? Ya, silakan. Ya. Baik. Jadi untuk apabila sudah dikatakan glaukoma, jadi maka pilihannya akan jatuh pada tindakan pemberian pengobatan obat atau laser dan operasi. Sementara untuk kacamata itu dia akan lebih ke mengatasi kelainan penglihatan. Misalnya dia sebelumnya memang ada mata minus atau plus. Nah, untuk glaukoma sendiri ini dia resikonya akan meningkat pada pada orang-orang yang memang memiliki minus atau plus tinggi. Jadi itu mungkin juga perlu jadi perhatian bagi yang menggunakan kacamata. Tapi untuk kacamata sebagai terapi bagi glaukoma mungkin hanya tambahan saja, bukan yang menjadi penanganan utama dari glaukoma. Dr. Noro, masih sampaikan. Ya, jadi penting ini ya. Jadi memang pada penderita glaukoma kan biasanya ada terjadi kerusakan permanen pada sarafnya, sehingga kondisi matanya itu tidak senormal orang melihat yang lain ya. Yang ini kita masuk kelompok dalam kondisi yang disebut sebagai low vision. Nah,
itu ada alat bantunya sendiri khusus. Ada alat bantunya Alat khusus bantunya, ya. apakah dia dengan kamera kah? Apa dengan pakai alat-alat khusus untuk bisa melihat objek lebih bagus, lebih besar. Contohnya dia bisa membaca dan alat bantunya ada, misalnya dengan komputer apa dan sebagainya, pakai alat tulusnya sehingga dia bisa dibantu untuk melihat secara baik ya. Tapi Itu alat khususnya bisa didapatkan dengan mudah atau gimana, Dok? ini dia. Alat-alat khususnya memang belum disiapkan kita belum bisa dapat secara baik, kita harus pesan ya dari luar ya. Tapi memang kita sudah menuju ke sana karena kita membantu masyarakat ini yang sudah mendapat kerusakan secara penglihatan secara permanen yang cukup berat ya. Jadi kita bisa bantu dan memang kita ada divisi kita low vision itu ya yang ditangani oleh Dr. Adel ya di situ. Nah, dia bisa menangani kasus yang demikian ya. Oke. Kita sampai ya untuk sesi yang terakhir dari Dr. Rahmat dulu nih, apa yang disampaikan terkait rangkaian Glaucoma Week ya di minggu kedua bulan ini ya. Silakan. Baik, jadi untuk peringatan World Glaucoma Week ini sebenarnya diadakan setiap tahunnya. Tujuannya itu hanya satu, yakni meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan mengetahui bahwa glaukoma itu merupakan suatu yang serius dan memang berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga apabila ada keluhan-keluhan terkait mata, sebaiknya diperiksakan ke dokter mata. Itu ya, harus sedini mungkin ya. Dokter Noro. Ya singkat saja pokoknya masyarakat harus sadar bahwa ada penyakit yang menyebabkan kebutaan permanen nomor 2 di dunia yaitu glaukoma. Maka diharapkan memang masyarakat untuk melakukan pengukuran tekanan bola mata secara rutin ya. Itu Kalau setahun sekali atau gimana, Dok? ya kita lihat saja kalau memang ada kecenderungan untuk menderita glaukoma ya kita mungkin lebih sering ya mungkin 3 bulan 6 bulan tapi kalau tidak ya setelah lihat umurnya mungkin katakan tadi 40 tahun ke atas kita periksa ya kita ukur tekanan bola matanya ya. Jadi jangan ukur tekanan darah saja kita takut hipertensi tapi tekan bola mata itu penting juga ya saya kira itu saja. Makasih. Oke ya, itu sangat penting ya. Kalau mau ngukur tekanan bola matanya langsung aja ke Dokter Noro juga boleh kan? Bisa di mana saja pusat kesehatan mata di rumah sakit semua pasti ada. Puskesmas juga ada, Dok ya? Puskesmas mungkin belum semuanya, tapi sudah beberapa yang kita lengkapi ya. Iya. Saya kira begitu. Rumah sakit semuanya ada Pasti gitu ya. ada, ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Residen Mata Dr. Rahmat Priangga sudah hadir di studio dan sekali lagi terima kasih untuk Dr. Noro Waspodo SPMM. Terima kasih. Baik. Dan smart listeners, demikian untuk perbincangan kita di rangkaian Glaucoma Week, tentunya di minggu kedua bersama Perdami ya. Tentunya di minggu kedua di bulan Maret 2022 ini. Dan sekali lagi ya untuk Anda yang belum sempat menyimak perbincangan ini, untuk Anda yang ingin mendengarkan silakan di live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya kami tunggu. Dan lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arneti pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.